Untuk membahas lebih mendalam siapa dalang kerusuhan 22 Mei sudah hadir di studio mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irjen Pol Purnawirawan Ansyad Mbaik. Selamat sore Pak Ansyad. Selamat sore. Oke, kita tadi mendengar ataupun menyimak seksama keterangan dari kepolisian mengenai ada kelompok yang terlibat dalam kerusuhan kemarin. Disebutkan ada kelompok garis. Apa yang bisa Anda jelaskan mengenai kelompok garis ini? Siapa dia? Iya. Saya kira dari penjelasan sudah jelas dan dari sebelum-sebelumnya saya kira dari file-file terorisme garis ini sudah masuk. Dia ini sudah berbaiat ke ISIS dan mengirimkan para jihadisnya ke bergabung ke ISIS sana. Nah, dari fakta ini kita sudah bisa lihat bahwa memang betul pernyataan pemerintah itu sudah ada yang menumpang. Yang menumpang ini antara lain ya kelompok-kelompok radikal dan bahkan teroris. Nah, sejak dulu sebetulnya dari 2016 pengamatan saya aksi-aksi politik, jadi gerakan politik yang berkompetisi untuk pemilu ini, saya sudah melihat di situ sudah ada kelompok-kelompok radikal yang menumpang ikut di barisan daripada kubu yang bersaing ini. Bahkan di situ ada jelas itu faktanya satu organisasi yang sudah dibubarkan. Itu jelas kelompok radikal dan juga ada kaitan dengan aksi-aksi teror. Saya tahu betul karena tanggal 1 Februari 2018 saya diminta sebagai saksi ahli atas gugatan dari HTI ini. Saya ditanya hakim, apakah ada fakta organisasi ini terkait dengan aksi-aksi kekerasan atau terorisme. Saya paparkan ada 25 nama kader itu yang terlibat aksi teror. Saya sebutkan satu persatu di mana ditangkapnya, tanggal berapa, dihukum berapa, 25 orang loh. Jadi jelas sekali. Saya ingin mengatakan di sini bahwa ternyata gerakan aksi teror ini di lapangan dengan gerakan politik yang mengusung paham radikal menuju ke khilafah hari ini sudah bersatu. Nah, ini saya kira yang perlu kita sadari bangsa ini bahwa kita terancam seperti Syria ini. Karena ini sangat berbahaya dan kalau saya lihat narasi-narasi yang mereka kembangkan mulai sejak 2016 itu persis seperti di Syria itu. Karena memang organisasi ini berkembang itu dari sana kemudian turun ke sini. Kembali pada pernyataan polisi juga mengatakan selain kelompok garis yang terafiliasi dengan ISIS, ada juga sejumlah kelompok lain, diantaranya ada kelompok yang memang ingin memancing kerusuhan dengan skenario membuat adanya martir seperti itu. Ini justru yang paling berbahaya saat ini. Karena apa? Fakta sudah ditunjukkan oleh Kapolri di kantor Menko Polhukam kapan kemarin apa 2 hari lalu. Itu sudah menyiapkan satu senjata itu sniper itu untuk target tertentu, target khusus. Itu ya memang secara umum kita bisa pastikan itu untuk memancing kerusuhan. Adanya ini kerusuhan ini by design bukan kemudian spontan. By design. Itu betul sangat terencana itu. Dan saya khawatirkan bukan saja untuk menjatuhkan mendapatkan martir di antara pendemo, itu bisa terarah untuk aparat pemerintah, tentu pejabat tinggi. Itu sangat berbahaya dan ini harus dituntaskan. Apalagi ini kan sudah ditangkap kan pelakunya, ini orang yang jelas punya akses dengan senjata. Nah ini kalau misalnya kita lihat kan polisi saat ini sedang mengusut siapa kemudian dalang di balik aksi kerusuhan dan juga mengusut siapa penyandang dana. Karena pada saat kemudian memaparkan bukti ini selain senjata ada juga amplop-amplop yang memang ditemukan di lokasi. Jadi saya melihat sini ada empat layer ini, ada 4 elemen ini masa pendemo dan perusuh. Ada pendemo yang murni pendemo seperti dikatakan pada awalnya itu. Kemudian tengah malam itu seperti di Petamburan sana, ini sudah masa bayaran. Dan itu yang ditemukan
bukti, sudah ada amplop, ada duitnya 5 juta apa berapa, sekitar 6 juta. Kemudian yang aneh, ambulan isinya alat-alat untuk melakukan kekerasan. Ada batu, ada alat pemukul dan lain sebagainya. Dan dari sini itu sudah sangat jelas bisa ditelusuri siapa ini penyandang dana. Mungkin biasanya sampai penyandang yang sebenarnya itu tidak akan sampai. Minimal mereka dari siapa, siapanya ke siapa. Sini pasti putus itu. Tapi ya itu tinggal sense politik lah yang akan menilai siapa sebetulnya itu.